Halo guys, balik lagi di kontennya Bubu, channelnya Bubu, tapi ini bodyguardnya yang ngomong. Dan kali ini kita mau sharing sedikit tentang konsumsi bahan bakar dari Bella atau Karimun yang kotak ya, yang biasa nemenin Bubu bolak-balik konten. Kira-kira berapa sih konsumsi bahan bakarnya nih Karimun 2004? 2005 ternyata guys. Karimun tahun 2005. Kita pengen tahu berapa sih konsumsi bahan bakarnya. Tadinya pengennya tuh dari ini, sekarangnya lagi ada di Serpong ya, lagi ada di Serpong. Terus ngisi bahan mau ngisi bahan bakar dulu, terus kemudian dihitung, kemudian di Bogor nanti ngisi lagi dengan jarak berapa, nanti diisi lagi, terus habisnya berapa gitu. Tapi ternyata tadi kata Bubun, ini di Bogor sudah ngisi itu guys, sudah ngisi seperti itu, tapi memang udah ada berkurang, tapi nanti dihitung, katanya dihitung aja nanti. Oke lah, kita ngikutin aja biar nggak ribet ya, cowok mah gitu, ngikut-ngikut aja guys. Jadi ya udah, nanti Bubu yang ngitung ya, dari rumah dari pom bensin yang terakhir ngisi bahan bakar sampai nanti ke Bogor lagi berapa. Nanti kita akan jumlahkan kilometernya berapa, total kilometer dari sana ke sini. Nah, itu berapa tuh sekarang? 84577 ya. Nanti kita tambahkan aja, nanti ditambah dengan yang dari hari sebelumnya gitu. Berapa konsumsi bahan bakar secara total gitu. Oke. Emang kemarin dari Bogor jam berapa? Jam berapa ya? Kondisinya gimana kemarin? Macet atau gimana? Hujan. Tapi macetnya di beberapa titik. Oh, macet di Parung. Emang kemarin kita sengaja nggak lewat tol, karena kalau tol kan muter tuh. Terus jadi kemarin berarti berangkatnya agak siang, hujan, terus juga lewat jalan biasa teman-teman, lewat Parung. Terus kemudian apa aja yang sudah diperbaiki dari Bella ini? Oh, AC ya, yang mungkin akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar. AC-nya sudah diperbaiki teman-teman, bukan kisi-kisinya ya, kisi-kisinya belum diperbaiki, cuman memang AC-nya sudah lebih dingin teman-teman. Terus apa lagi ya, udah itu doang ya, jadi itu yang mungkin akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar kita nanti. Oke, sekarang kita mau ke Bogor, ke Botani Square dari Horizon Grand Serpong ya. Sekarang kita langsung ke Bogor. Lewat mana nih? Lewat Parung lagi teman-teman, lewat jalan biasa lagi. Perkiraan jam 1 atau sekitar 50 km. 50 km, kita bayangin ya. Oke, nanti akan lanjut lagi ya. Ini video pertama aja untuk yang konsumsi bahan bakar. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang akurat, nanti kita coba bikin lagi videonya. Tapi sebagai gambaran awal aja, karena kita lagi diburu-buru waktu sih sebenarnya ya. Kayak orang penting aja. Oke. Keluar bundaran ke Jalan Raya Serpong. Lingkaran alam subuh tuh nih. Apa sih namanya, bundaran ya? Lingkaran Terus dong. di Jalan Raya Serpong sejauh 3 km. Hotel Sion Holiday. Itu dekat rumah Tenaan. Jadi teman-teman, awal kita milih Karimun sebagai daily driver, daily car ya, daily driver apa ya, kayak handphone aja ya. Daily car kita tuh ya, karena memang harga bahan bakar itu udah mulai sangat melambung teman-teman. Apalagi ada peraturan pemerintah yang waktu itu mau terbit, yang sekarang udah terbit kali ya, bahwa
yang pakai pertalite itu dibatasi dengan cc tertentu gitu kan. Nah, kita akhirnya coba beralih ke cc yang lebih kecil. Kenapa nggak Agya, kenapa nggak Ayla gitu? Pertama udah pasti karena faktor modalnya, temannya, modalnya teman-teman. Terus yang kedua ya karena memang waktu itu lagi suka ngeliat Karimun aja, lihat punyanya Gofar Hilman ya, itu youtuber otomotif yang menurut aku sih influencer sejati ya, yang bisa bikin orang pengen punya juga gitu. Dia punya Karimunnya bagus banget. Kaca belakangnya itu digelapin jadi kayak mobil paket gitu. Tapi kanan kirinya aja, untuk bagian belakangnya enggak. Bagian belakang juga iya nggak masalah. Terus ada testimoni orang juga yang udah bandingin Agya Oh sama iya Karimun. benar. Ternyata emang lebih terasa luas Karimun ini dibanding Karimun baru juga. Nggak tahu ya apa, pokoknya testimoni orang yang udah masuk ke sini, masuk nyobain Karimun kotak ini sebenarnya nggak beda jauh sama mobil mini family apa City car yang lain. Nah, ditambah lagi waktu itu katanya waktu ngonten di Jakarta si Bubur ini ikut bareng sama temennya yang juga pakai Karimun. Terus dapat testimoni bahwa dari Bogor ke Jakarta PP 50.000. Wah, kita tertarik lah ya. Apa yang coba kalau zaman sekarang? Sangat affordable. Ya Allah. Ya pokoknya kalau mending lebih pilih yang mending lah. Cuma apa benar gak sih bener PP itu 50.000? Nah gitu itu kan? dia. Tadi mau bikin gitu teman-teman. Cuman terus Google juga kan katanya ini 1 liter 20 kilo. Tapi itu kan tergantung sikon jalanan juga. sikon jalan, terus kondisi mobil. Nah, ini apakah benar di gitu. Jalan Raya Serpong. Nah itu awal aku mutusin ngajak Bubur ini untuk bikin konten ini, untuk yang video ini, untuk cari tahu berapa sih konsumsi bahan bakarnya yang kita alami gitu kan. Gitu. Terus untuk belanya sendiri ini, ya ini teman-teman, belanya sendiri mungkin ke depan akan ada banyak apa ya istilahnya, upgrade lah ya. Kita akan coba untuk kembalikan dia ke bentuk awalnya gitu. Nanti sedikit bumper akan kita rapihin. Untuk sementara kemarin baru AC aja dari pertama kali datang bulan berapa ya? Bulan tahun lalu ya? Tahun lalu, November tahun lalu, ini baru dibenerin AC-nya aja. Saya sama-sama mesin udah ya, sih, mesin dasar lah. Gitu deh. Belum nanti mungkin akan ganti remote juga, terus ganti engine mounting, terus cek kaki-kaki gitu-gitu deh. Mungkin juga nanti akan kita bikinkan video dokumentasinya ya, biar teman-teman juga punya referensi, punya gambaran berapa sih totalnya untuk habis dari pertama kali beli sampai yang sekarang gitu. Oh ya, ini sedikit curhat nih. Untuk pertama kali beli itu kita pakai jasanya salah satu YouTuber ya, yang membuka jasa mencarikan mobil-mobil bekas gitu. Terus aku sendiri mau cari yang di daerah Jakarta, plat daerah Jakarta dan juga Jabar gitu. Ternyata dicariinnya yang pertama platnya plat Semarang teman-teman, plat Semarang. Terus aku bilang jangan yang jauh deh gitu, pokoknya yang Jabodetabek aja gitu. Terus oke, dicari lagi, malah lebih jauh lagi teman-teman, Surabaya. Ya Allah, jauh banget. Terus nggak oke juga, aku nggak okein. Terus yang lain cari lagi plat yang lain juga jauh lagi di Jawa Timur semua, hampir Jawa Tengah dan Jawa Timur teman-teman. Terakhir ya ini dapat Bela ini yang di Jawa Timur, karena setelah Bela ini ada inspeksi, dikasih
dikasih lembaran inspeksinya. Kalau yang lain kan enggak, cuman nunjukin foto-foto aja. Kalau yang ini dikasih lembaran inspeksi yang katanya semuanya oke, semuanya baik ya. Aku pikir ya udahlah, yang penting mobilnya sehat kan. Tapi ternyata aku sedikit kecewa juga karena pas sampai rumah itu AC-nya nggak nyala teman-teman. Bukan nggak nyala ya, nyala tapi nggak dingin gitu. Dan itu bukan freonnya, ternyata harus ganti. Ya lumayan lah teman-teman ya. Maksud aku ya wajar memang mobil second, tapi kenapa di laporannya bagus gitu. Padahal kan kalau pas serah terima tuh dibilangnya ini tinggal isi freon lagi aja bisa dingin. Ternyata pas dicek freonnya banyak. Dan kayaknya baru diisi juga, cuman ya isi AC-nya emang kurang baik ya. Jadi saran aku buat teman-teman yang mau cari mobil second, jangan terlalu percaya dengan yang namanya jasa menyediakan jasa mencari mobil bekas gitu kan istilahnya. Walaupun itu punyanya YouTuber kondang, YouTuber ternama, karena yang ngerjain bukan YouTubernya sendiri, yang ngerjainnya juga timnya. Gitu. Dan lebih baik teman-teman cari temen yang memang punya pengalaman, punya pengetahuan di mesin mobil ya. Lebih baik teman-teman bayar deh teman kalian itu gitu, daripada kalian bayar cukup mahal untuk tim yang kemarin aku gunain, cuman hasilnya kurang memuaskan jauh. Sebenarnya kita ada alternatif lain ya, ada di Tasik ya, platnya plat Bogor tapi ada di Tasik. Tapi kita udah hitung itu kita udah kasih ke dia loh. Itu udah kasih ke dia nih, kalau emang nggak ada mobil yang lain ini, ada mobil ini tolong dicariin. Dicek, gitu. Cuman dia langsung dari lihat fotonya aja dia langsung bilang, "Oh, ini mobilnya capek nih," gitu kan. Ya udah, karena menganggapnya bahwa memang itu dia udah ahli, ya udah kita percaya aja gitu. Tapi jadi kita hitung-hitung dibanding yang dekat ternyata banyak biaya yang keluar. Terus ya udahlah, ini juga kita udah banyak biaya untuk jasa dan lain-lain, akhirnya dipilih supaya tidak nambah biaya lagi. Iya gitu. Ya pasti nambah ya, kita tahu. Kita tahu pasti nama mobil second pasti harus nambah. Nggak nambah biaya jasa lagi. Iya, cuman bukan gini caranya gitu. Bukan di AC bermasalah dibilang oke gitu. Enggak gitu. Karena kita pun pasti punya space buat ngedandanin gitu, dandanin mobil second pasti gitu. Ya memang kejujuran itu mahal teman-teman, mahal banget ya. Jadi sharing kayak gini nggak apa-apa lah ya buat teman-teman juga. Nanti kalau saran aku sih gini, aku berencana kalau misalnya ada rezeki lagi mau beli unit lagi, aku tuh cari dari Instagram deh teman-teman, yang punya akun bagus, track record bagus ya. Itu mungkin dari situ nih ketimbang cari jasa dari tempat yang lain itu. Kalau aku sih gitu. Aku ada beberapa akun Instagram yang mungkin cukup rekomendasi cukup bagus tuh. Kalau kalian mau tahu nanti terus di kolom komentar ya. Nanti mungkin akan aku cantumin gitu. Oke. Ini kita sampai mana nih? Di Tangsel. Tangsel ya. Anggap aja ini vlog perjalanan ya teman-teman ya. Semoga kalian nggak bosan. Ya, testimoni dulu nih sebagai kita. Jadi si Bella ini Karimun 2005 warna biru ya? Iya, biru. Nah, terus testimoni selama beberapa bulan ini seorang ibu anak 2 yang juga ngonten visit-visit. Ini apa namanya? Kok testimoninya gimana makanya nih? Overall secara umum itu cukup nyaman, apalagi setelah AC-nya udah cukup dingin, karena emang kapasitasnya juga cukup ya, walaupun hanya 2 baris, emang cukup, kebutuhan kita masih segitu gitu. Ada juga kan mobil lain yang mobil lebih baru 2 baris tapi sempit, kakinya kita kalau duduk di belakang tuh selonjorannya susah, terus kita juga bagasi kurang. Overall nyaman, dan gak nyangka juga waktu kita visit ke daerah yang agak tinggi, waktu ke villa itu kan kita bawa ke area-area nanjak dan dia itu kuat gitu. Maksudnya jadi cukup bisa diandalkan gitu.
karena yang bawa mama juga, jadi ya harus nyaman ya gitu kan. Nah sempet juga kemarin kan setiap bulan tuh kan konsultasi ke bengkelnya gitu kan, jadi tergantung budget kita mau apa dulu yang diperbaiki. Kalau menurut Baba sih engine mounting dan bawa apa bagian kaki-kakinya tuh mesti diperiksa, cuman kata dia masih oke kok, mungkin masih oke tuh supaya kita bisa bernafas nabung dulu atau gimana gitu. Cuman karena mobilnya juga bukan mobil tinggi, jadi emang nggak terlalu kerasa banget gitu kalau misalnya kaki-kakinya kan beda ya kalau mobil mobil yang macam itu, kalau misalnya kakinya udah agak bermasalah kan kayak ke bawah-bawah angin gitu. Terus tips pasti kalian pernah lihat konten orang bawa Karimun, ayo Karimun ini apa namanya kamu kuat gitu, intinya supaya bisa kencang di jalan tol gitu. Emang namanya Karimun cc-nya di bawah 1000 ya, gak bisa langsung ngegas gitu. Tapi emang itu yang ngebuat nggak boros. Nah caranya kalau pengen kita ada diem di kecepatan yang tinggi di 80, 100 gitu, nah kita giginya jangan nyampe gigi tinggi dulu gitu. Juga biasanya gitu apa namanya jadi emang awalnya pelan-pelan terus baru mulai kencang gitu. Tapi emang kita harus sadar diri sih, jangan ada di tengah atau di paling kanan ya, karena pasti banyak orang yang mau nyalip. Nah gitu aja sih, itu versi ibu-ibu ya, versi mama kalau yang gitu sih. Ya nanti kita akan bahas ini ya, bahas bagaimana cara berkendara di jalan tol. Oke, nanti videonya akan kita buat terpisah. Nanti kita akan sambung lagi kalau udah sampai di Bogor. Gobang yang sama Cece. Nah ini teman-teman, kalau yang mau mobil gokil Mustang teman-teman. Oke, ini sih udah nggak mikirin bensin lagi ya. Ini udah pasti nggak perlu mikirin bensin dia. Nggak boleh mikirin bensin. Stoknya udah banyak banget, udah Oh melimpah ini enak bensinnya. nih, yang sebelah kanan nih. Gado-gado mak gobang nih. Enggak, yang kiri juga enak kok. Enak Keren, banget. keren banget ya. Mabuk. Oke, Cece mana? kan kita pernah kesini, Cem. Oh, Cece pernah ke situ, Bapak belum pernah diajak ke situ. Ya ada babak itu nggak mau ikut. Oh iya. Oh, gokil lah teman-teman. Matanya lampunya dong. Itu kayak hiu ya. Lihat dong. Wih, keren. Ini juga mobil itu tadi kalau nggak salah sekitar 8 rumah. 8 rumah udah langsung isi lagi. Dan 8 kilo, 8 rumah. Ya teman-teman, ini sudah sampai di Bogor ya. Lebih tepatnya di Jalan Soleh Iskandar. Dan kita mau ke Botani Square dulu teman-teman. Ada kerjaan endorse ya. Terus kilometer udah berapa sekarang? 84626. Tadi berapa ya? Lupa ya, nanti kita cek lagi ya. Terus nanti mungkin akan isi bensinnya lagi setelah dari kerjaan dulu. Nanti setelah kerja baru kita ngisi bensin, terus kita cek berapa habisnya sampai full ya. Terus nanti kita hitung. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ke Botani Square. Ya teman-teman, kita udah ada di depan Kebun Raya nih. Sebentar lagi kita mau sampai di Botani Square gitu. Itu apa namanya? Tugu Kujang ya. Kita Tugu Kujang. Ya jadi besok kita ulang tahun Bogor kan. Besok ulang tahun Bogor, nggak tahu kapan tuh besok. 3 Juni. 3 Juni ternyata guys, ulang tahun Bogor. Ada apa emang? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tadi barusan nggak, biasanya suka ada acara ulang tahun Bogor tuh. Nah ini dulu pro kontra banget nih bangun hotel Amarosa ini dulu, katanya ngalangin pemandangan view ke Gunung Salak. Tapi ya sekarang sudah jadi, mau gimana? Ayo terus, kalau maju. Lagi minta tolong minta tolong. Yang pada itunya pas lagi udah jadi. Ya begitulah guys.
Kita harus sabar-sabar hidup di sini. Tiba-tiba jadi aja gitu kan. Tiba-tiba pajak berlaku aja gitu. Oke lah, jangan ngomongin pajak sekarang. Sekarang kita ke buatan sepeda dulu. Ya, halo teman-teman. Ya, aduh, ini kita udah di hari berikutnya ya. Kemarin tuh mau ngisi bensin, cuman udah terlalu sore, jadi kita sampai lupa gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi nanti hari ini kita mau coba isi bensin plus hitung-hitungan ya. Jadi awalnya itu kita dari Bogor atau Bubu dari Bogor terus langsung ke arah Serpong ya Bu ya. Di Bogor kita penuhin dulu Nah itu dari pom bensin itu ke Grand Serpong Horizon itu sekitar 51 km teman-teman, lewat jalan biasa ya, bukan lewat jalan tol, lewat Parung. 51 km. Terus dari situ, dari Serpong itu jemput gue di M-Trans BSD, terus balik lagi dari M-Trans BSD ke Serpong itu kira-kira kilometernya 7,7 plus 11 km, berarti sekitar 68,7 km. Terus ditambah dengan yang kemarin kita lihat itu berapa, nanti sampai rumah ya dihitungnya. Nanti pakai ini deh, pakai whiteboard ya. Nanti kita terus pakai whiteboard biar lebih jelasnya seperti apa. Atau di kertas HVS. Ya, kertas HVS lah seperti apa, nanti Bubu yang itu yang ngitungin ya. Oke, ya sekarang kita langsung mau ke ngisi dulu ke apa namanya SPBU-nya. Nanti di SPBU kita lihat kilometernya setelah diisi berapa. Oke. Kalau kalian merasa bahwa wah perhitungannya nggak valid, diulang lagi ya, kalian silakan komentar di bawah di kolom komentar yang baiknya seperti apa, karena yang kami tahu cara mengukurnya full to full. Tapi karena misalnya memang wah iya sih benar cara mengukurnya, cuman diulang lagi deh apa kilometernya atau jarak tempuhnya. Oke, nanti kita ulang lagi. Yang penting kalian komentar dulu aja di bawah ya. Nah tuh guys, kelihatan nggak? Kira-kira sekitar 12,78 ribu liter 12,78 liter atau sekitar 127.000. Kayak gini. Nih teman-teman, kita udah isi sekitar 12,78 liter tadi ya, 127.800. Itu catatannya kondisi selama kita gunakan ini, selama pengetesan ini, kondisi jalannya dia macet juga ada, lancar iya, tapi umumnya jalannya relatif datar, normal lah ya, normal. Terus standar dalam kota dan tidak menggunakan tol. Terus kemudian AC-nya on terus, dan apa ya? Pakai pertalite, ya betul. Kita pakai pertalite ya. Gitu. Oke, nanti kita hitung sampai rumah ya. Yang penting tadi udah aku rekod kilometernya, terus juga habisnya bahan bakar berapa. Kita hitung-hitung di rumah ya. Nanti Bubu yang jago-jago ngitungnya, oke? Ya. Nah, jadi Bubu sekarang udah selesai ngitungnya. Kemarin tuh kita perjalanan sampai sekitar 152,1 km dan itu habis sekitar 12,78 liter. Nah, Bubu seperti yang diceritain sebelumnya itu pakai pertalite. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata konsumsi bensin pakai Karimun kotak tahun 2005 itu 1:11,9 km. Jadi itu udah sesuai ya sama info yang ada di Google. Ternyata yang di dalam kota itu 12 km, 1 liter banding 12 km.
Tapi kalau untuk perjalanan luar kota 1 banding 17 km. Kenapa? Karena kemarin perjalanan yang kita lalui itu lewat jalur biasa. Mungkin kalau misalnya perjalanan lewat tol itu akan berbeda konsumsi bensinnya, karena keadaannya itu kadang macet, kadang juga lancar, seperti halnya kita berkendara di dalam kota. Jadi menurut Bubus nih worth it ya kalau misalnya pakai Karimun kotak ini untuk kebutuhan sehari-hari, itu bakal lumayan hemat gitu. Oke, gimana kamu mau coba punya Karimun kotak juga buat sehari-hari? Oh ya, mungkin lain kali bakal dicoba bagaimana konsumsi bensin kalau emang perjalanan keluar kota yang pakai tol, mungkin akan berbeda. Oke, dadah.